Kepolisian tegas berkomitmen untuk menuntaskan kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang melibatkan tersangka Arif Nugroho, anak bos lab medis, dan Muhammad Bayu Hartanto. Saat ini kasus tersebut telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung. Peristiwa ini diawali dari kasus pembunuhan remaja yang ditangani Polres Jakarta Selatan. Kedua korban tewas diduga setelah disetubuhi dan dicekoki narkoba oleh tersangka Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartanto. Kedua tersangka kemudian ditahan di Polres Jakarta Selatan karena dugaan tindakan keji dan biadab Arif Nugroho serta Muhammad Bayu Hartanto terhadap dua korbannya. Dari situlah tersangka kemudian menggunakan berbagai cara, termasuk memberikan sejumlah uang pada korban dan menyuap Kasat Reskrim Polres Jaksel saat itu AKBP Bintoro agar kasus bisa dihentikan. Kini usai kasus kembali bergulir, Bintoro ditahan di pengamanan internal Polda Metro Jaya. Bintoro diperiksa oleh Bid Propam Polda Metro Jaya dan akan segera menjalani sidang kode etik. Tim TV One mengabarkan. Ya, jadi ini ancaman pasal berlapis gitu ya, Mal, yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini terkait dengan dua tersangka yang saat ini sedang menanti persidangan gitu. Karena ada satu berkas perkara yang kabar sudah P21 oleh jaksa penuntut umum. Tapi itu hanya kekerasan seksual terhadap anak. Nah, itu Mal, apakah juga nanti kasus pembunuhannya juga bisa menyusul atau gimana? Coba kita tanyakan dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio pada pagi hari ini. Ada Pak Kudri Sitompul, pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia. Selamat pagi, Pak Kudri. Selamat pagi, Pak Kudri. Pak Kudri. Pak Kudri belum apa-apa sudah bilang, aduh ini Bintoro, Rif Bintoro. Coba nanti kita gali nanti ini, ya. Nah, juga ada Mas Tony RM, kuasa hukum dari korban almarhumah FA. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Tony. Ini dari Cirebon tadi, enggak? Ya, sudah seminggu saya di Jakarta. Wow, luar biasa. Dan juga ada Bang Romi Sihombing, kuasa hukum dari tersangka. Selamat pagi, Bang Romi. Mas. Ya, terima kasih. Kami sedianya sebetulnya juga akan berdiskusi ya, berdialog atau menggali juga keterangan dengan salah satu korban juga ya, inisial N, yang selamat. NS ya, yang selamat, tapi masih dalam tahap lobby melalui produser kami pada pagi hari karena kemarin itu menyatakan bersedia insya Allah katanya seperti itu, tapi mudah-mudahan nanti bisa bergabung dengan kami. Nah, saya ingin coba ke Mas Tony terlebih dahulu. Mas Tony, saya mengutip pernyataan dari Komisaris Besar Polisi Ade Arisham Indradi selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya. Ini yang mengatakan terkait dengan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan atau pencabulan terhadap anak dan atau eksploitasi seksual terhadap anak itu sudah dinyatakan lengkap P21 ya oleh JPU. Tapi terkait dengan kasus pembunuhan ini masih dalam tahap penyidikan alias mandek sebab sudah terjadi pada April 2024 lalu dan berujung pada isu dugaan pemerasan oleh mantan Kasat Reskrim AKBP Bintoro. Anda menyambut hal ini seperti apa? Kita kan mengetahui banyak sekali ya dugaan-dugaan unsur pidana yang dilakukan oleh dua tersangka. Tapi kalau cuma sebatas pencabulan atau persetubuhan anak, Anda bagaimana mengomentari ini? Baik. Jadi kalau memang benar apa yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, bahwa salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh dua pelaku itu sudah P21, yaitu kasus persetubuhan terhadap anak seksual, ya, pasal 81 ayat 1 itu. Ya bagus. Hanya saja saya sanksi karena sejak klien saya tangani dan saya menerima kuasa tanggal 27 April 2024. Oh, tahun lalu ya? Ya, 4 hari ya setelah kejadian. Klien saya belum pernah diperiksa sebagai orang tua korban, sebagai saksi pelapor terkait kasus persetubuhan anak ini. Tapi P21? Ya, makanya saya sanksi. Jadi keterangan-keterangan dari siapa saja yang diperoleh itu? Korban itu harus. Harus ya? Wajib. Harus, karena nanti dipanggil di persidangan itu akan menjelaskan bagaimana dirugikannya, bagaimana deritanya, akan dijelaskan. Korban dipisah, tapi kan korban kan meninggal dunia dalam hal ini kan? Dalam arti orang tuanya ya. Orang tuanya ya. Karena masih di bawah umur itu tidak bisa ya. Kabarnya udah meninggal kan? Ya, masih hidup saja ya tetap orang tuanya. Tapi Anda yang mendampingi keluarga tidak pernah.
Sama sekali tidak Pada pernah. saat sekali. membuat laporan belum Nah. dimintai keterangan. Belum, pengakuan kan saya terima kuasa tanggal 27 April. Oke. Ya, saat itu saya datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Saya tanyakan sudah diperiksa di unit mana saja. Karena berdasarkan berita yang muncul ini pasal berlapis. Tindak pidananya banyak. Nah, artinya ada lex spesialis juga, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak. Kan itu. Tapi dia mengatakan belum pernah diperiksa, hanya sebagai laporan saja dan periksa awal saja, tidak mendetil kan, hanya laporan. Nah, sehingga ya ketika ada kabar Kabid Humas Polda Metro Jaya menyatakan bahwa sudah P21, Agak aneh berarti. ada dua. Pertama sih sebenarnya bagus ya, berarti kan kasus ini yang lex spesialis terang anak beneran. jalan kan Betul, itu. ya, oke. Ya. Nah, setelah saya bersuara kan, artinya ada kabar. Nah, tapi di sisi lain ya, ini secara hukum ya, ini janggal kan, karena klien saya selaku orang tua korban meninggal ini Menyatakan belum tidak pernah diperiksa. Oke. Itu. Nah, kemudian yang kedua terkait dugaan pemerasannya. Ya. Saya sih, Pak, percaya gitu, Pak. Kenapa? Karena Percaya maksudnya AKBP Bintaro CS melakukan pemerasan. iya, karena potensinya itu ada ya, potensinya ada karena ya klien saya yang mendapatkan panggilan secara resmi dari Polres Metro Jakarta Selatan, Unit Resmob ya, itu hanya menyidik pasal 338 tentang pembunuhan dan atau 359 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan matinya orang. Di dalam pasal 338 KUHP maupun 359 KUHP itu tidak ada ancaman minimal. Oke. Nah, lalu dari mana menentukan pasal 338? Apakah sejak awal pelaku Arif Nugroho dan Budi Bayu. siapa? Bayu. Bayu Hartanto itu sejak awal ngundang FA itu, apakah ada niat untuk membunuh? Nah, Apakah berencana atau tidak? iya, ada niat untuk membunuh. Karena ini, Pak, meninggalnya karena dicekoki minuman keras, Iya. mengakibatkan meninggal. Ada unsur narkoba juga katanya ya. Iya, Oke. artinya ya kalau faktanya ini masih anak dan meninggal, Oke. maka ada hukum yang lebih khusus. Ada asas hukum ya, nanti Bapak bisa. Ada asas hukum namanya lex spesialis, derogat, lex generalis. Artinya kalau ada hukum yang lebih khusus, maka hukum yang lebih umum itu dikesampingkan. Oke. Pasal 338 KUHP ya, itu adalah hukum yang lebih umum. Sementara ini anak meninggal, ada yang lebih khusus. Ada dua, Pak, yang lebih khusus itu dengan adanya kaitannya narkoba. Diatur di dalam pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak. Secara melawan hukum menggunakan atau menyalahgunakan narkoba melibatkan anak. Ada ancamannya minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Kemudian diatur di pasal 116 Undang-Undang Narkotika. Iya. Secara melawan hukum menggunakan narkotika golongan 1 ya, terhadap orang lain. Arti terhadap itu orang lain tidak menghendaki. Dipaksa, Sehingga begitu dicekoki, Pak. Nah, jika berakibat mati ya atau cacat permanen, pidana mati, Pak. Lain Hukuman lagi mati. soal Iya. itu ya kan? Nah, atau penjara seumur hidup, lebih berat. Nah, saya menduga hubungannya dengan sekarang banyak beredar uang, uang suap atau uang pemerasan Iya, yang iya. mengalir baik ke mantan Kasat Reskrim maupun terakhir menurut Pak Sihombing ke Kapolres ya. Saya percaya dengan bukti penerapan pasal 338. Karena pasal 338 maupun 359, Mbak, ini tidak ada ancaman minimal. Dan karena saya memahami, saya menganalisa, ini tidak ada niat untuk membunuh karena matinya karena dicekoki. Jika pasal 338 itu kemudian tidak terbukti di persidangan, maka dakwaan alternatifnya itu pasal 359 KUHP. Ancamannya berapa, Pak? Paling lama 5 tahun. Berarti ada indikasi dari suap menyuap atau pemerasan ini yang menggeser pasal yang seharusnya dikenakan. Ya, begitu ya? jadi akhirnya transaksional ke penentuan pasal. Baik. Kita minta tanggapan dari Bang Romi. Ini menurut saya ya, Iya, karena fakta. Kan silakan Baik. saja buktikan pembunuhannya. Baik. Bang Romi silakan ditanggapi Bang Romi selaku kuasa hukum dari tersangka. Baik, terima kasih. Jadi ya cukup bersemangat ya, Kang Tony ini ya. Perlu kita mulai dengan suatu kondisi bahwa
sudah terjadi kesepakatan, sudah terjadi perdamaian, sudah ada permohonan pencabutan laporan. Itu harus menjadikan dasar ya dalam kita mencermati perkara ini. Seperti disampaikan oleh lawyer korban, Kang Tony tadi, kenapa hanya berkisar di 338 pembunuhan atau di 359. Saya pikir kita juga harus melihat historis dari perkara ini. Dari bukti-bukti juga kami memang melihat bahwa sebenarnya ini tidak terjadi pembunuhan karena mens rea-nya tidak ada. Ini klien kami ini lagi berada dalam suatu di hotel, tiba-tiba dia mendapatkan telepon ya dari AN untuk bertemu. Kemudian terjadilah pertemuan di sebuah hotel. Kemudian dia datang dalam keadaan ya. Ini dua orang nih yang dikenal oleh klien kami ini yang menjadi langganan tetap ya, langganan tetap itu adalah yang masih hidup nih, si N ini kita kasih inisial ya. Datang itu berdua, dia membawa temannya dalam keadaan sudah sakau ya, sudah sakau. Sehingga ketika setelah bertemu berkomunikasi, kemudian ada permintaan nih dari korban untuk menggunakan ya kita bilang narkoba jenis sabu lah. Ternyata sebelum menggunakan sabu yang diminta dari klien kami, ternyata dia sudah mengkonsumsi dulu jenis yang lain. Sehingga terjadilah overdosis ya. Overdosis. Sehingga kalau bicara 338 pembunuhan ya menurut kami, tapi nggak tahu ya karena kami memang masuk di setelah P21 ya. Klarifikasi kami terdekat dengan klien kami menyatakan bahwa overdosis itulah yang membuat meninggalnya korban. Sehingga kalau kita bicara 338 nggak ada mens rea-nya, nggak ada motif apapun. Intinya ya saya nggak ngerti, tapi yang jelas nanti kita buktikan aja di pengadilan ya. Ya yang paling dekat ya 359. Ya, kelalaian menyebabkan kematian ya. Itu yang mungkin bisa terbukti ya di pengadilan. Kemudian tadi penekanan dari lawyer korban yang menyatakan bahwa ini bisa ditarik seharusnya dijuntukan di Undang-Undang Peradilan Anak, betul. Nah, kita juga sepakat. Cuman ya kita lihat juga bahwa apakah betul korban ini masih anak? Ya kan, kalau kita Undang-Undang Perlindungan Anak kita selaraskan dengan Undang-Undang HAM menyatakan bahwa orang yang sudah anak di bawah umur yang sudah menikah tidak bisa dikategorikan lagi sebagai anak. Ya. Jadi saya pikir unsur untuk perlindungan anak sudah tidak masuk juga intinya. Itu mungkin yang menjadi dasar penyidik, tapi saya tidak tahu. Ada juga kemungkinan transaksional ya dan negosiasi pasal seperti yang kita tahu yang sudah terjadi yaitu suap dan pemerasan yang sudah terjadi ya oleh lawyer terdahulu. Itu saja mungkin ya. Baik. Oke, Bang Romi pasti tahu sebetulnya Bang, cuman mungkin masih belum mau mengungkapkan dulu. Iya, tapi untuk menjelaskan sebenarnya pasal yang tepat nih yang diberlakukan mungkin Pak Cundri nanti yang bisa menjelaskan ya. Tapi kita jeda dulu pemirsa, nanti kita akan lanjutkan di Apa Kabar Indonesia Pagi.